Baik. Ya Pak. Saya minta tolong untuk Pak Daulat untuk berdoa membuka. Ya, mari kita berdoa. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan dalam pelatihan kami hari ini, malam ini. Mohon berkat-Mu, mohon urapan Tuhan bagi kami semua, khususnya bagi Bapak Binsar sebagai dosen kami untuk sharing tentang penelitian. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan baik kepada kami, agar kami juga bisa menangkapnya dengan baik. Kami semua diberkati oleh Tuhan melalui Zoom meeting hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daulat, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita melanjutkan mengenai perbincangan kita tentang menulis karya ilmiah akademik. Waktu lalu kita sudah bicara sampai kepada sebenarnya sudah sampai di metodologi, tapi saya ingin sedikit mengulas mengenai tahapan-tahapan kita menentukan penelitian ilmiah, dari mulai kembali kepada secara cepat ya mengenai topik, kemudian tujuan, bisa membentuk tesis, bisa bentuk penilaian, bisa berbentuk juga pernyataan maksud. Dan kemudian saya akan coba menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana perbedaan-perbedaan ketiga model penelitian tersebut atau metode penelitian tersebut. Saya akan langsung kepada self-read. Kemarin kita sudah terjadi gangguan ini. Mari kita sudah sampai di sini ya. Di kita sudah sampai di di kerangka tulisan ya, mengenai topik segala macam. Kita sini aja. Kita sudah sampai di sini. Jadi kalau kita ingin menentukan sebuah karya ilmiah, maka kita harus mulai dari menentukan topik, batasan topik, tesis, penilaian, evaluasi, dan statement of intent. Saya sudah jelaskan, kalau dia berupa gagasan ya, tentu itu adalah kuantitatif, biasanya di sini adalah bentuk tesis. Tapi kalau dia penilaian, tujuan, dia merupakan evaluasi. Tapi kalau dia merupakan statement of intent ini, proses, misalnya bagaimanakah proses berlangsungnya Pilkada DKI, ini kualitatif ya, penelitian kualitatif. Gitu. Kemudian saya juga sudah jelaskan mengenai ini dia, kalau dia merupakan ini kuantitatif ya, berarti ada masalah ya. Kemudian juga ada kajian konseptual, kajian baru kerangka teori. Kalau dia kuantitatif, dia ada hipotesis. Maka hipotesis perlu diverifikasi. Berarti kemudian harus ada, itu yang disebut namanya konfirmatori gitu ya. Itu yang disebut demikian. Di induktif ini juga ada itu ya, metodenya begitu. Kemudian
mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi kemudian setiap variabel itu, ya variabel itu variabel X, variabel Y, itu harus dijabarkan. Ini persoalan kemarin kan, seperti saya katakan mengenai konseptual. Jadi kalau sebenarnya kajian konseptual, kemudian dia kualitatif, sebenarnya hampir sama saja. Tapi berbedanya adalah kalau kita kajian konseptual, maka di sini kan ada kita membaca lah, misalnya variabel X ini apa. Dalam teologi misalnya kemarin kita membahas mengenai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu kan. Misalnya berarti kita membaca buku-buku kalau kita masukkan kepada sistematika, berarti kita membaca buku-buku kalau sistematika ya, buku-buku tentang Allah Bapa. Kemudian di sini kita membuat deskripsi dari pandangan beberapa orang tentang Allah Bapa yang diusulkan dari teologi sistematik. Kemudian kita analisisnya gitu ya. Kemudian ya kita bandingkan juga dari situ. Kemudian akhirnya jadi sintesis ya. Jadi tidak ada sebuah tulisan itu yang memindahkan tulisan orang lain. Ya, Bapak Ibu, tulisan itu harus sebuah produk baru. Jadi dia merupakan sintesis. Kalau kita katakan kita ingin menjelaskan Allah Bapa, menurut kita harus berangkat dari ini pakai apa namanya? Sistematik teologi. Berarti kita kumpulkan buku-buku sistematik teologi, maka doktrinnya bagaimana? Mereka tentang ajaran atau konsepnya tentang Allah Bapa yang mereka gali dari eksegesi Alkitab misalnya. Atau mereka ambil dari teologi biblikanya. Tapi kita ambil, kalau kita pakai bukunya sistematik, harus semuanya sistematika gitu. Karena ini bidang studinya adalah sistematik gitu. Tidak boleh digabung-gabung. Nah, kemudian berarti pada waktu saya membuat rumusan gitu ya, konsep gitu, teori siapakah Allah Bapa itu, saya tidak boleh hanya mengambil satu pandangan. Kita bisa kumpulkan beberapa pandangan yang setuju, kita kumpulkan baru kita rumuskan gitu. Jadi dengan demikian kita tidak memindahkan konsep orang ke tulisan karya ilmiah kita, tetapi kita mensintesiskan. Jadi dari mulai konsep-konsep itu kita sudah mensintesiskan. Demikian juga misalnya apalagi ini kita membaca misalnya kita bicara tadi, nah, ini doktrin Allah kan, berarti 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini juga begitu. Yang kedua apa nih mereka, pandangan mereka ini. Kemudian ketiga-tiganya baru disintesiskan. Nah, ini kalau kajian konseptual gitu ya. Jadi ini nggak gampang gitu. Pada waktu dia mensintesis ini, dia mesti baca penelitian-penelitian yang relevan. Gitu ya, tidak perlu buat. Jadi hasilnya itu sebenarnya seperti kerangka teori dia nih. Hasilnya gitu ya. Yang sebenarnya bisa diuji nantinya kan. Tapi ya, ini kan bisa diuji nantinya. Tapi hanya karena dia kajian konseptual, dia hanya berhenti di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian juga ini variabel X, Y-nya. Demikian misalnya, ya. Misalnya mau dihubungkan bagaimana doktrin Allah Bapa dengan apa? Dengan apa nih? Kehidupan apa yang berpengaruh? Misalnya, ya masalah apa? Masalah ibadahnya terserah. Nah ini dijelaskan. Berapa begitu secara konseptual. Nah nanti kalau dia mau sintesiskan, apakah pengaruh doktrinnya ini benar bisa berpengaruh kepada kehidupannya, dari sini juga dia sintesis. Jadi kalau penelitian-penelitian ini dikembangkan, kemudian dibuktikan, apakah betul orang yang doktrin Allahnya benar, hidupnya benar. Nah, baru dia buat kuantitatif gitu. Bapak Ibu ya. Ini kan konseptual kan. Nah, sekarang misalnya kita ada suara mengatakan, oh, kalau pemahaman teologi tentang Allahnya salah, maka kehidupannya salah, gitu kan? Maka kehidupan rohaninya salah, karena Allah dia tidak bertemu dengan Allah yang benar. Misalnya, nah coba diuji, dia buat konseptual kan? Ini konseptual kan? Berarti dia lihat sini mengenai bagaimana sih hubungan antara doktrin dan komitmen gitu. Di sini kan dihubungkan. Berarti kalau dia konseptual kan dihubungkan. Berarti pemahaman doktrin Allah yang benar, ya dia akan memiliki hubungan kehidupan yang benar. Tapi ini kan konseptual Bapak Ibu kan? Konseptual kan?
Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau di sini kan ada kerangka pikirnya, berarti kan doktrin yang benar berpengaruh kan, atau memiliki hubungan terhadap kehidupan rohani yang baik ya, positif misalnya gitu kan, atau radikal Kristen gitu. Nah berarti kan ada hipotesis kan, kalau kita buat, jangan kita buat hubungan langsung, kita buat aja dia ini adalah korelasi, artinya doktrinnya makin baik, ya hidupnya makin baik, misalnya gitu kan. Nah pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita uji yang benar tidak? Nah ini jarang diuji, kita orang-orang marah-marah begitu kan, kita uji begitu kan. Coba kita uji, kita cari orang-orang yang gereja A, doktrinnya bagus, gereja B, apa, kemudian kita teliti, betul nggak ada korelasi antara apa doktrin yang benar dengan hidup yang benar. Nah ini kuantitatif Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita mau buat kualitatif, bisa kita cari kan, bagaimanakah misalnya bagaimanakah kehidupan rohani apa misalnya gereja yang menekankan doktrin yang benar. Jadi kan kita belum ada kan, kita mau memaparkan kan, kita anggaplah kita pilih satu atau dua gereja yang katanya tuh itu benar. Kita lihat benar nggak dia itu prosesnya. Itu kualitatif. Kita teliti di orangnya hidupnya gimana, keluarganya bagaimana. Nah di situ kita akan menjadi lebih bijaksana menurut saya. Daripada kita berkelahi terus, kita bisa saling belajar gitu. Bukan berarti kita menjadi kompromi, tidak ya. Saya sih tidak akan kompromi. Berbeda kan nggak apa-apa kan. Nah ini akan menjadi, kalau kita masuk dalam penelitian, kita nggak akan gampang menilai orang lain, itu salah, kemudian sesat, apa, nggak gampang kita. Tapi kita akan belajar. Kita tetap punya pegangan yang baik, bukan tidak punya pegangan, tapi kita punya pegangan yang baik. Begitu ya. Ini contoh juga cara-caranya perbedaan antara apa namanya penelitian konseptual, kajian konseptual, dan yang namanya kuantitatif dan kualitatif. Ya, berarti kalau kuantitatif ada kerangka berpikirnya, ada hipotesisnya, berarti uji hipotesis kan. Kalau kualitatif kan tadi saya katakan dia itu menceritakan gitu bagaimana kondisinya gitu kan. Dia tidak dihubungkan dengan tesisnya, dia hanya acuan. Nah, pada waktu diceritakan itulah dia ambil dari apa kajian teorinya, faktor-faktor apa, misalnya apa ya, misalnya dia ingin meneliti bagaimanakah kehidupan kerohanian atau kehidupan Kristen dari kelompok gereja yang menekankan kepada misalnya doktrinnya gitu kan, apa aja faktor-faktornya kehidupannya. Nah kita lihat, kita paparkan. Nah ini kan menarik, kita beritahu ke orang lain gitu kan. Jadi kita tidak mengklaim benar, orang bisa belajar, saling belajar gitu kan. Menarik, nggak perlu harus kita merasa paling benar, yang lain salah, nggak perlu. Kita bagikan aja, namanya nggak kebenaran kan. Kita tidak perlu memaksa orang lain gitu ya. Seperti itu. Gitu. Nah setelah itu Bapak Ibu, nah setelah ini Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Oh, mungkin. Maaf. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita lihat, setelah kita mengerti hal itu, kita sekarang menguji Bapak Ibu. Sekarang kan kita mau melihat apakah memang kita punya kompetensi ataupun penguasaan bidang dari kajian yang kita akan tulis. Ini banyak sekali orang membuat penelitian ilmiah atau karya ilmiah, tapi dia tidak memperhatikan bidang yang dia miliki begitu. Sehingga akhirnya karyanya kurang bagus. Bagaimana seorang yang menulis karya ilmiah dalam waktu setengah tahun, 1 tahun, kalau kami dulu kan 3 tahun ya, 3 tahun untuk menulis itu, tapi kemudian dia tidak menulis tentang bidangnya. Berapa lama dia mesti belajar kan? Harusnya kita menulis itu bidang kita. Saya selalu katakan memang makin kita ke tingkat yang lebih tinggi juga kan nanti rata-rata sudah tingkat tinggi semua kan. Hampir semuanya sudah doktor ini kan. Jadi kan kita sudah merasakan kan, makin kita, itu kan kita susah kalau kita menguasai semua. Kita tidak mungkin menguasai semua, kita harus menjadi ahli di bidang kita.
Saya sendiri mengaku itu. Kalau biar saya bidang-bidang yang lain, saya apalagi sekarang saya kan lebih banyak kepada teologi publik ya. Karena saya kan kemampuan saya yang sangat saya tekuni adalah penelitian kebijakan publik. Ya. Jadi begitu saya lihat kalau saya hubungan dengan teologi publik, saya langsung bisa. Karena saya penelitian kebijakan publik gitu, bukan hanya dari segi teologi kan. Kemudian teologi saya kaitkan dengan kebijakan publik begitu kan. Saya langsung bisa membuat terapan-terapan baru, bukan hanya kritik-kritik gitu. Bagaimana teologi ini dikontekstualkan dalam kebijakan publik seperti ini misalnya. Nah itu sesuatu yang harus didalami memang lama sekali. Saya mendalami lama sekali. Sampai sekarang masih belajar. Berarti harus bidangnya. Tapi kalau saya disuruh menulis bidang yang lain, bidang-bidang yang dulu saya senang, misalnya dulu saya senang nggak penginjilan, apologetika. Sekarang saya diminta mengajar juga saya nggak mau. Saya udah diminta, kadang-kadang teman-teman STT kan suka minta ngajar gitu kan. Minta ngajar dia minta apa aja yang dibutuhkan kan. Kan kita nggak bisa begitu. Kapan persiapannya? Bidang kita apa? Dan kita juga nggak mau. Kalau kita mengajar orang nggak dapat apa-apa kan misalnya kan. Kalau orang lain di sana bisa mengajar, untuk apa saya harus mengajar? Yang jauh-jauh kan. Biar aja dosen mereka kan begitu kan. Jadi harus bidangnya. Nah seperti ini ya. Mengujinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu Bapak Ibu menguasai bidang itu, lihat teori-teori apa gitu kan. Saya katakan tadi misalnya kebijakan publik gitu kan. Nah, kebijakan unggul yang publik yang unggul ini kan saya mesti waktu saya menulis disertasi Bapak Ibu, saya belajar tentang kebijakan publik ini setengah tahun. Kan saya kan bidangnya penelitian. Jadi mata kuliah saya kebanyakan penelitian semua. Paling hanya beberapa SKS yang merupakan ya mungkin sifatnya konsep-konsep lah ya, dalam arti kata misalnya tentang pendidikan kritis segala macam lah gitu kan. Itu saya belajar, tapi kan kebijakan publiknya kan saya ini kurang. Lebih banyak bagaimana membuat penelitian gitu kan. Jadi untuk mengerti konsep-konsep ini, teori-teori ini, saya perlu belajar setengah tahun. Baru saya bisa masuk kepada penelitian lapangan. Kalau tidak, saya tidak bisa buat konsepnya, deskripsi konseptual. Saya tidak bisa buat itu instrumen penelitian, angket. Gimana saya buat angket ini saya tidak kuasai kan? Itu yang saya khawatirkan teman-teman yang masuk kepada misalnya kemarin ada mengatakan kurikulum menurut ulangan. Itu gimana caranya untuk saya mendeskripsikannya? Ya, apalagi itu masa lalu gitu kan? Apa tidak ada perkembangan? Kan harus diteliti konsep sekarang kan. Sedangkan ideologi kurikulum kan sudah berkembang banyak. Dari ideologi akademis, kemudian ideologi yang lain begitu kan? Jadi itu akan mempengaruhi kurikulum. Bagaimana caranya gitu loh? Yang lampau itu dibawa ke sekarang. Misalnya kurikulum pada waktu awal kan keluarga yang membimbing anak kan, tapi kemudian pada waktu masyarakat lebih luas kan pendidikan kan buat dari keluarga. Karena keluarga nggak mampu, misalnya saya buat pendidikan anak, saya tidak mampu mendidik anak saya matematika, fisika segala macam. Berarti kita bergabung dengan masyarakat kan, buat sekolah kan. Nah, ini gimana kurikulum pribadi kita dengan kurikulum dalam kebutuhan itu kan berbeda, profilnya apa gitu. Nah, itu saya contohkan. Jadi konsepnya mesti dikuasai nih Bapak Ibu. Jadi kalau konsepnya tidak dikuasai Bapak Ibu, ini kita akan sulit membuat instrumen penelitian, angket. Nah, kalau sampai kita tidak bisa buat ini, tidak ada validasinya, datanya jelek nanti. Ya, ini gitu ya. Kemudian setelah itu lihat ternyata dalam realitasnya lemah nih pelaksanaannya gitu. Berarti kan dia tidak unggul. Kalau kebijakan publik unggul kan harus bisa dilaksanakan, tetapi ternyata lemah. Berarti dia tidak unggul. Kenapa tidak unggul? Contohnya, ada kelompok yang disikirkan misalnya. Nah, kemudian responnya gimana untuk bisa unggul? Berarti masyarakat harus berperan dalam perumusan undang-undang, kebijakan, gitu kan? Di sini kan ada buku-buku yang ada kita baca. Solusinya masyarakat perlu berperan dalam perumusan kebijakan publik yang unggul. Berarti Bapak Ibu kita baca teori, kita cari data-data realitas, ya, maka kita ketemukan antara realitas dengan teori itu problem. Kita mau respon bagaimana? Kita cari buku-buku lain yang penelitian yang relevan. Nah, kemudian sekarang kalau ini lengkap semuanya, baru kita bisa buat peneliti. Nah, bagaimana kalau kita membuat penelitian konseptual, kan gitu kan? Kalau kita membuat penelitian konseptual kan berarti
apa yang kita mau teliti? Misalnya tentang apa? Kita mau mengatakan apa namanya? Kita ingin meneliti mengenai faktor-faktor apa yang harus ada dalam kebijakan publik yang unggul. Nah, ini bisa kita buat, ya. Kita buat penelitian konseptual, kan? Seperti itu. Berarti kita mempelajari teori-teori ini, konsep-konsep tentang kebijakan publik. Tadi kan saya katakan, konsep-konsep itu, teori-teori itu dipaparkan, ya, kemudian disintesiskan. Lahirlah namanya tadi faktor-faktor kita temukan kebijakan publik yang unggul. Kemudian kita ingin membuat penelitian kuantitatif. Dan tadi di sini katakan ada yang tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Karena rupanya kebijakan publik itu tidak melibatkan masyarakat. Akibatnya apa? Kalau tidak melibatkan masyarakat, ya ada masyarakat yang tersingkirkan. Harusnya bagaimana? Masyarakat dilibatkan. Nah, berarti kalau kita buat penelitian kuantitatif, ngaruh kan? Pengaruh keterlibatan masyarakat dalam menghadirkan kebijakan publik yang unggul. Berarti variabelnya adalah kebijakan publik dan apa masyarakat, kan? Keterlibatan masyarakat. Nah, ini namanya kuantitatif, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana prosesnya nih. Bagaimana prosesnya? Kenapa sampai tidak apakah masyarakat dilibatkan atau tidak, gitu kan? Kita tidak buat tesis, kan? Kita tanya apakah masyarakat dilibatkan atau tidak. Misalnya kita membuat bagaimanakah proses perumusan kebijakan apa? Misalnya kebijakan ya pembangunan rumah ibadah gitu. Bisa kan? Itu kualitatif namanya. Atau bagaimanakah proses pemilu kada ya di KI waktu itu kan? Kita bisa buat kualitatif itu Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ketiganya itu, ya, ketiga pendekatan itu tidak boleh diabaikan. Kita tidak boleh menyepelekan kajian konseptual karena tanpa kajian konseptual, tanpa teori tidak ada penelitian yang baik. Karena penelitian itu kan harus mengembangkan teori atau menguji teori. Bagaimana kita tiba-tiba menguji hubungan tanpa menguasai teori? Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya meneliti, saya selalu ingin berpikir bagaimana mengembangkannya. Bagaimana penerapan-penerapan yang baru, gitu. Itu kan kalau penelitian kan, berarti kan saya mesti menguasai dulu teori itu. Kalau sudah kuasai teori, kembangkan teori. Kalau sudah kembangkan teori, penerapannya bagaimana? Kan gitu kan? Jangan sampai kita mengatakan punya pemahaman yang baik, tapi begitu terapan nggak bisa. Kan repot gitu kan? Kita hanya atau istilah masyarakat hanya main di teori-teori kan nggak betul juga. Karena teori itu mungkin lahir di tempat yang berbeda, tapi dibawa di tempat yang berbeda kan tidak bisa begitu. Karena tidak ada teologi yang lahir di ruang hampa, selalu ada konteks. Nah, bagaimana memindahkan konteks itu? Nah, itu penerapan baru kan. Nah, itu yang perlu diteliti, Bapak Ibu, untuk yang teologi nih, teman-teman ya. Saya lihat ini saya agak prihatin gitu ya. Teologi dari luar dibawa ke sini ya susah, jadinya nggak cocok begitu. Padahal lahirnya di sana. Baru misalnya saya sering mendengar berdebat, wah dulu kalau zaman dulu itu kamu berbeda, kamu bidat dihukum mati. Itu kan dulu konteksnya beda. Sekarang demokrasi masa dibuat begitu, kita bicara seperti itu gitu. Nah, gimana caranya kita mengkomunikasikannya gitu. Gitu ya, Bu ya. Jadi ini mesti kita kuasai ya. Ini kira-kira mengukurnya. Kalau Bapak Ibu sudah punya teori yang baik, tahu realitasnya, tahu problemnya, tahu respon, tahu solusi. Nah, ini datanya lengkap ya. Ini lengkap datanya ada dulu. Karena itu kalau saya mereview jurnal, pertama kan saya lihat daftar pustakanya Bapak Ibu. Kalau sudah serius daftar pustakanya. Ya. Kalau daftar pustakanya cukup banyak, baru saya lihat abstraknya, ya, abstraknya kesimpulannya kan, baru saya lihat poin-poinnya begitu. Nah itu seperti ini, baru teori realitas problem dan responnya. Nah itu kalau sana ya. Nah Bapak Ibu lebih jelas lagi di sini. Sekarang kita masuk kepada kajian teori ya, review teori ini tadi. Jadi deskripsi konsep teori, deskripsi terkait dengan teori yang dibangun gitu. Tapi selalu saya katakan deskripsi ini harus ada sintesis. Kita tidak memindahkan tulisan orang lain ke tulisan kita, tapi kita mengkonstruknya kan. Jadi mensintesisnya gitu. Konsep-konsep itu. Nah, kemudian setelah kita paparkan konsep-konsep itu, ini adalah karya kita Bapak Ibu.
Jangan pindahkan konsep orang ke sini. Tapi bandingkan beberapa konsep itu, ya. Jadi ada sintesis, seperti yang tadi saya katakan. Nah, setelah itu, berarti ini teori yang kita buat ini, sintesisnya. Inilah hasil kita, apakah ini berupa pengembangan teori atau penerapan teori, dan hasil kita ini. Nah, kemudian kalau dia sarjana, ya analisis. Biasanya, tadi saya katakan kalau dia sarjana, misalnya cukuplah. Misalnya konsep ala Tritunggal, ala Bapa, ala Anak, ala Roh Kudus. Kemudian sintesisnya adalah apa? Maksudnya apa? Ketiganya adalah apa? Ala Tritunggal misalnya. Nah, kalau dia magister, cari konsep ala Tritunggal orang lain, cari konsep ala Tritunggal yang lain, dikritik, evaluasi kan, atau dibandingkan. Pemahamannya bisa ditambah lebih dalam nggak pemahamannya? Gitu. Mau dikritik atau mau dibandingkan ya untuk pengembangan boleh. Tapi kalau dia kemudian doktoral, berarti ada lebih banyak lagi teori-teorinya tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh ini. Ya, kalau dia bagaimana dia mengembangkan teorinya, berarti kan di sini kan dokter, dia harus temuan baru. Karena itu kan kita sekarang ini kan coba lihat ya, maaf ya, doktrin kita itu maaf loh, menjelaskannya begitu-begitu aja, itu berantem terus gitu ya. Kalau Bapak Anak berantem terus, kira-kira bisa nggak kita cari gitu kan? Pengembangan lain ini perlu cari misalnya gitu kan. Ini sedang ramai kan. Sampai akhirnya ada yang tidak percaya lagi kan. Ala Tritunggal gitu kan. Segala macam udahlah. Tapi saya nggak mau baca langsung. Gimana kita menunjukkan kepada teman-teman itu, saling membagi lah gitu hasil karya kita itu. Kemudian penerapannya bagaimana? Karena mereka bingung menerapkannya di konteks Indonesia. Ya, sangat bingung konteks Indonesia. Kan nggak mungkin kita begitu kan, sampai ribut segala macam gitu kan. Nah, gimana itu kita kerjakan? Nah, kita perlu orang-orang yang serius nih. Jadi dia bukan hanya tahu teori-teori itu, tapi juga konteks Indonesia gimana gitu pengembangannya gitu ya. Nah, kita berharap ini, saya lagi berharap ada yang lebih baik lagi mengembangkan itu ya. Karena saya kan bukan orang sistematik di situ. Kalau ada bagus gitu ya, sehingga kita bisa menolong perdebatan-perdebatan di YouTube yang nggak pernah habisnya itu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dia kualitatif kan ini kan, latar belakang, rumusan masalah, kajian teori ya. Ini kajian fokus sebenarnya ya. Kemudian metodologinya, temuan, pembahasan. Jadi misalnya kita mau buat penelitian kualitatif Bapak Ibu. Jadi kita punya teori nih. Bapak Ibu punya lingkungan keluarga yang baik dapat menghindari remaja terhindar dari kenakalan remaja. Ini kan teori kita kan? Kan kita tidak bisa membaca realitas tanpa teori. Realitasnya tidak semua keluarga memiliki perhatian terhadap remaja, ya kan? Ini data hasil penelitian. Nah, bagaimana membacanya? Ya. Harus ada teori. Ya. Atau mungkin ada problem. Banyak remaja terlibat kenakalan remaja. Bagaimana membaca ini? Membaca ini hanya bisa kita baca dengan teori. Kalau kita baca banyak remaja terlibat kenakalan remaja, teorinya lingkungan keluarga yang baik dapat menghindarkan remaja terhindar dari kenakalan remaja. Berarti apa? Lingkungan keluarga tidak baik, sehingga menimbulkan kenakalan remaja. Ini kan salah satu teori aja kan. Berarti ada teori-teori lain kan, apalagi misalnya. Bisa lingkungan temannya. Bisa lingkungan apa lagi? Bisa juga lingkungan teman bisa, lingkungan teman. Ya. Bisa lingkungan teman mempengaruhi. Nah, jadi waktu membaca ini Bapak Ibu bisa membacanya hanya dengan teori. Jadi kita tidak bisa membaca realitas tanpa teori. Karena itu saya katakan tidak bisa kita buat penelitian tanpa teori. Karena pengetahuan itu untuk menemukan teori-teori umum. Ya. Ya, boleh aja sih ada hubungan-hubungan gitu. Tapi kalau tidak ada dasar teori umumnya, nanti sayang sekali pengembangan teorinya gitu ya. Kemudian kita bisa buat studi kasus tentang kenakalan remaja, bisa satu anak kalau kualitatif, bisa 3 anak, atau juga meneliti geng remaja yang nakal itu. Kita bisa meneliti nih. Kemudian data yang didapat dari anak remaja itu, teman sebaya, lingkungan keluarga. Ini kan ada beberapa data Bapak Ibu. Ini namanya triangulasi. Jadi kalau datanya kualitatif itu, dia mesti triangulasi. Tidak boleh satu. Misalnya kita meneliti anak nakal, tidak hanya dari anak itu. Kita harus teliti
misalnya di penjara anak itu nakal kan, kita tanya anak itu, kita kalau studi kasus ya kita gali, tapi tetap kita harus cari gimana dia selama itu di penjaranya, bagaimana orang tuanya, gitu kan. Jadi kita konfirmasi benar nggak anak ini berbicara gitu. Nah itu namanya triangulasi. Jangan kita percaya apa yang dia katakan semuanya. Ya, kan kita harus buktikan. Kita harus berhadapan dengan data lain. Nah kalau yang dikatakan anak itu sama dengan yang dikatakan misalnya penjaga penjara dengan orang tuanya, dengan teman sebaya dia, berarti anak itu bicara jujur. Nah kalau anak itu bicara jujur, berarti informasi dari anak itu kita bisa bangun teori. Itu ya Bapak Ibu ya. Nggak mudah, mudah lah, nggak terlalu susah sebetulnya. Tapi menarik kan Bapak Ibu kan. Nah ini dia. Kalau dia kuantitatif Bapak Ibu, berarti kan Bapak Ibu mesti lihat ini latar belakang masalah kajian teori, selalu ada kajian teori ya, penelitian yang relevan. Kerangka teori menemukan hipotesis, metodologi. Nah temuan ini ada temuan, berarti ada temuan, ada deskripsi data, variabel kan, misalnya variabel X, variabel X2. Kemudian setelah itu ada pengujian, persyaratan, analisis. Jadi karena dia statistik, mesti ada uji persyaratan, ya. Misalnya uji normalitas data. Ini uji data. Baru kemudian setelah itu ada uji hipotesis, ya. Dari uji hipotesis baru pembahasan kesimpulan, gitu. Ini jadi variabelnya apa? Nah ini yang terjadi karena teman-teman biasa di kuantitatif hubungan-hubungan ini, mereka melupakan, mereka hanya mengambil variabel-variabel ini, konsep-konsepnya tanpa melihat dari mana gitu. Misalnya saya katakan, bagaimana mungkin sekolah PAK mengambil tentang motivasi hanya dari pandangan psikologi? Berarti disiplin PAK-nya hilang. Itu gimana coba? Kemudian berarti kan harus ada yang lain lagi. Kalau dia teologi kan mesti dia gali dari Alkitab. Gitu ya, walaupun ada komponen-komponennya begitu. Yang kita bisa integrasikan. Artinya selalu saya katakan kita harus punya bidang kita dan kuasai bidang kita. Jangan membahas bidang yang bukan bidang kita. Bagaimana seorang teolog membahas psikologi. Tapi kalau dia ada yang integrasi psikologi teologi boleh. Ya boleh ya, maaf ini. Ada kan? Seperti di Bunjir kan integrasi teologi psikologi itu boleh. Karena bidang mereka itu, ya. Tapi kalau bukan bidangnya jangan gitu, ya. Dengan bidangnya, ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti tidak tidak boleh bidang-bidang lain yang terintegrasi itu kita tidak bahas. Maksudnya kita kuasai dulu bidang kita. Apa sih yang menjadi bidang kita? Itulah yang kita tulis, gitu ya. Bapak Ibu, sehingga dengan demikian maka karya-karya kita itu cukup bagus, begitu ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai hal ini? Ya, Pak Winsar.